Hey semuanya, selamat datang di ASH Channel. Pada hari ini kita akan membahas tentang jenis kepiting yang ada di Indonesia. Kepiting adalah salah satu hewan air yang cukup banyak populasinya di Indonesia. Selain itu, cukup banyak pula jenis kepiting yang dibedakan dari wilayah dia hidup dan juga apakah kepiting tersebut masuk kepiting konsumsi atau tidak. Mengenal berbagai jenis dari kepiting tentu mengasihkan dan menambah pengetahuan. Penasaran dengan beragam spesies kepiting yang ada di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa poin penjelasannya tentang jenis kepiting di Indonesia menurut ASH Channel. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe ya, aktifkan juga loncengnya agar dapat selalu update dari kami dan pastikan kamu tonton videonya sampai selesai ya, karena video ini tentunya akan menambah wawasan. 1. Kepiting rawa. Salah satu spesies kepiting yang paling banyak hidup di Indonesia adalah kepiting rawa. Seperti namanya, jenis ini hidup di rawa-rawa yang banyak terdapat di pedalaman hutan di Indonesia ataupun berada di hutan bakau di pinggiran pantai. Nah, kepiting rawa adalah salah satu kepiting yang banyak diperjualbelikan dan bisa dikonsumsi. Jika dilihat dari ciri fisik, maka ada beberapa ciri khusus yang melekat. Kepiting rawa memiliki ukuran badan yang sedikit lebih besar, bundar dan juga tebal. Selain itu, tubuh kepiting memiliki lapisan yang tebal dengan warna kecoklatan atau hijau tua kemerah-merahan. Bagian tubuh kepiting terdapat perisai yang terdiri dari zat kapur. 2. Kepiting laut. Spesies kepiting lain yang juga banyak hidup di Indonesia adalah kepiting laut. Nama lain dari kepiting ini adalah kepiting suci. Kepiting laut memiliki perisai tubuh yang lebih tipis dibandingkan dengan kepiting rawa. Selain itu, bentuk badan dari kepiting ini cenderung lebih lonjong dan memiliki bintik-bintik di bagian tubuhnya. Hal lain yang menarik dari kepiting ini adalah pertumbuhan badannya cenderung lebih lambat dan memiliki badan yang pipih. Oleh karena itu, pada umumnya, kepiting ini hanya memiliki ukuran badan sekitar 7 cm saja dengan berat sekitar 350 gram. 3. Kepiting batu. Nama dari jenis kepiting memang cukup unik. Nama ini diperoleh karena pola dan habitat hidup kepiting ini yang ada di sela bebatuan di aliran sungai. Nah, jika dilihat dari ukuran, kepiting batu memiliki ukuran yang relatif kecil namun memiliki perisai tubuh yang relatif tebal. Warna badan dari kepiting ini cenderung kehijauan dan juga berwarna putih pada bagian dada. Karena bentuk tubuhnya, kepiting ini sangat lincah dalam berjalan. Hanya saja, kepiting batu kurang laku di pasaran karena dagingnya hanya sedikit dan rasanya. 4. Kepiting gelenteng. Kepiting gelenteng adalah salah satu jenis kepiting lain yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik di darat. Kemampuan ini diperoleh karena ternyata kepiting ini memiliki kantong insang yang berisi air. Ciri lain dari kepiting ini adalah adanya mata dengan tangkai panjang dan sepasang capit yang begitu kuat. Tidak hanya itu, gelenteng termasuk kepiting yang memiliki kebiasaan yang unik. Kebiasaan kepiting ini adalah membuat lubang persembunyian di pasir. Tidak tanggung-tanggung, lubang persembunyian yang dibuat bisa mencapai kedalaman 100 cm. 5. Kepiting tentara. Nama kepiting ini cukup unik. Namun, tentu saja, nama jenis kepiting ini tidak didasari oleh warna tubuh kepiting yang loreng, namun didasari oleh kebiasaannya. Ya, kepiting ini memiliki kebiasaan yang unik, yakni akan bergerak bersama dalam jumlah yang sangat banyak ketika mendapatkan gertakan. Kepiting ini memang sangat waspada. Kebiasaannya inilah yang menggambarkan kelompok tentara yang sedang berbaris. Habitat asli dari kepiting ini adalah di pesisir pantai. Ketika air laut surut, maka akan tampak ratusan hingga ribuan ekor kepiting yang bergerombol. Setelah
mereka akan menghilang dan bersembunyi di dalam lubang pasir dan hanya keluar ketika suasana sekitar aman. 6. Kepiting kenari. Kepiting kenari atau yang sering disebut sebagai kepiting kelapa-kelapa, nama ilmiah, Birgus latro, termasuk ke dalam kepiting yang bercangkang besar. Disebut kepiting kelapa karena makanan utama kepiting ini adalah daging kelapa. Selain itu, cangkang kepiting kenari sering digunakan untuk mengupas sabut kelapa. Meski begitu, saat ini kepiting kenari sudah cukup langka sehingga mulai jarang dikonsumsi. Kepiting kenari atau disebut kepiting kelapa, nama ilmiah, Birgus latro, merupakan arthropoda darat terbesar di dunia. Meskipun disebut ketam atau kepiting, hewan ini bukanlah kepiting. Ketam ini merupakan jenis umang-umang yang sangat maju dalam hal evolusi. Jadi mungkin ia lebih tepat disebut umang-umang kenari, tetapi demikian penduduk Kepulauan Maluku sudah menyebutnya ketam kenari. Ketam ini dikenal karena kemampuannya mengupas buah kelapa dengan capitnya yang kuat untuk memakan isinya. Ia satu-satunya spesies dari genus Birgus. Untuk ciri khusus dimiliki kepiting kenari yakni memiliki berat yang mencapai 4 kg, panjang tubuh hingga 40 cm dan bentangan kaki sekitar 200 cm dan untuk pejantan umumnya lebih besar daripada betina. Hal itu dipercaya mendekati batas teoretis untuk arthropoda darat. Umurnya dapat mencapai 30-60 tahun. Tubuh kepiting kenari dibagi menjadi bagian depan, kepala dada atau cephalothoraks, dengan 10 kaki, dan abdomen, perut. Sepasang kaki terdepan mempunyai capit besar untuk mengupas kelapa, dan cakar, celae, ini dapat mengangkat benda hingga seberat 29 kg. 7. Kepiting soka. Kepiting soka merupakan kepiting bercangkang lunak yang lebih sering dijual dalam keadaan beku. Karena cangkangnya yang lunak tersebut, Anda bisa langsung mengonsumsinya tanpa harus repot-repot memisahkan daging dari cangkang seperti saat Anda mengonsumsi kepiting jenis lain. 8. Kepiting yeu ketam atau yeu gecar Cinucoidea, adalah sejenis kepiting air tawar. Kata ini diambil dari bahasa Jawa. Dalam ilmu zoologi, jenis-jenis yeu biasanya tergolong ke dalam suku Paratrofusidae atau gecar Cinucidae, superfamilia gecar Cinucoidea. Yeu tidak jarang terlihat di luar air. Berbeda dengan kepiting laut yang sepasang kaki belakangnya berbentuk pipih, kaki yeu semuanya memiliki ujung lancip. Tempurung punggung yeu umumnya berwarna kecoklatan, kehitaman, hingga ungu gelap, kerap memiliki lekukan seperti bekas terinjak tapak kaki kuda. Tepi tempurungnya kadang-kadang ada yang memiliki beberapa duri kecil. Ketam air tawar ini ada banyak jenisnya, dan kerap didapati di sungai-sungai, danau, dan persawahan, termasuk di parit-parit, dan tanah bencah di sekitarnya. Jika Anda sering main ke sawah, Anda pasti sudah tak asing dengan kepiting yang satu ini. Meskipun sering dianggap sebagai hama, namun kepiting yeu cukup sering dikonsumsi oleh masyarakat, karena rasanya yang lumayan. Walaupun memang hanya sedikit daging yang bisa diarah dari kepiting yeu ini. Nah, demikian beberapa jenis kepiting yang cukup banyak terdapat di Indonesia. Beberapa spesies kepiting termasuk kepiting konsumsi dan beberapa lainnya adalah kepiting hias. Selain itu, ada pula kepiting beracun yang tentu saja harus diwaspadai agar tidak menyebabkan masalah saat menangkapnya. Semoga video tentang jenis kepiting di Indonesia ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.